Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Kamandanu dan Ranggalawe memacu kudanya meninggalkan desa Kedukan Bukit. Sepintas lalu dia masih bisa melihat sang guri yang dianiaya prajurit-prajurit Kediri. Dia ditendang ataupun dipukul dengan gagang tombak. Sementara warga desa yang lain hanya bisa melihatnya saja, tanpa mampu berbuat apapun juga untuk menolong sang guri. Arya Kamandanu bergetar melihat pemandangan seperti itu. Tiba-tiba dia terkenang peristiwa kematian ayahandanya sendiri. Empu Hanggareksa, ayahandanya juga meninggal akibat penganiayaan pendekar-pendekar Kediri. Arya Kamandanu merasa hatinya teriris-iris melihat peristiwa yang terjadi di desa Kedukan Bukit. Dia merasa iba melihat nasib seorang warga desa yang bernama Sang Guri. Betapa malangnya nasib laki-laki itu.
Dia sudah kehilangan adik kandungnya sendiri. Dia berusaha mencari keadilan, tapi justru dia yang memperoleh tindakan sewenang-wenang. Arya Kamandanu dan Ranggalawe terus berkuda meninggalkan batas desa Kedukan Bukit. Mereka membelokkan arah kudanya ke timur. Sekarang mereka mulai memasuki perbatasan desa Lumpang Gajah. Mereka terus mengendarai kudanya di atas jalanan berbatu yang membelah desa itu menjadi dua bagian. Tak lama kemudian mereka pun tiba di rumah kepala desa Lumpang Gajah. Di halaman rumah kepala desa, banyak orang berkerumun. Sebagian di antara mereka ada yang duduk di bawah pohon ataupun di tepi pagar. Maaf Pak, kami sekedar ingin tahu saja apa yang sedang terjadi. Siapa tuan-tuan ini? Kami datang dari jauh, Pak. Kami bermaksud pergi ke kota Kediri. Kami hanya singgah sebentar saja di desa ini. Oh, begitu. Apa benar desa ini bernama Lumpang Gajah, Pak? Benar, Tuan. Desa ini bernama Lumpang Gajah. Nah, itu yang duduk di belakang meja itu kepala desanya. Ada apa orang-orang ini berkumpul di sini? Apakah sedang ada sidang pengadilan tingkat desa? Tidak, Tuan. Mereka berkumpul di sini untuk urusan pajak bumi. Setiap setahun sekali kami diwajibkan membayar pajak bumi, Tuan. Nanti kepala desa akan membacakan daftar orang-orang yang harus membayar pajak. Nah, warga desa Lumpang Gajah semuanya. Pertama kali aku sebagai kepala desa Lumpang Gajah ini ingin mengucapkan rasa terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian di halaman rumahku ini. Ternyata kalian adalah warga desa yang patuh. Dan hal itu tentu saja sangat menggembirakan kita semua. Adapun kita berkumpul di halaman rumahku ini bukan untuk nonton wayang ataupun nonton ledek monyet. Kita kumpul di sini untuk memenuhi kewajiban kita sebagai warga desa. Seperti biasanya, setiap tahun sekali kita diwajibkan membayar pajak bumi kepada pemerintah Kediri. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kiranya aku tidak perlu berpanjang lebar. Kulihat sejak tadi kalian sudah tidak lagi sabar menunggu. Baiklah, akan kumulai saja sekarang. Aku akan mulai dari warga desa yang rumahnya paling ujung. Ki Sempulur! Mana Ki Sempulur? Ayo maju ke depan. Ayo beri jalan. Ayo beri jalan. Agar Ki Sempulur maju ke depan. Sini, sini, sini. Sini Ki Sempulur. Ya, Ki Lurah, ya. Nah. Dengarkan Ki Sempulur. Dengarkan berapa pajak bumi yang harus kau bayar tahun ini. Dengar baik-baik ya. Beras 10 gantang, 50 buah kelapa tua, 2 ekor kambing, dan uang 250 kepeng. Maaf, Ki Lurah. Soal beras saya tidak keberatan, Ki. Juga soal kelapa. Tapi saya tidak mempunyai uang 250 kepeng. Uang saya hanya 50 kepeng, Ki. Dengar Ki Sempulur. Kau datang ke tempat ini disuruh membayar pajak. Dan aku sudah membacakan berapa pajak yang harus kau bayar. Aku tidak melayani keluhan. Juga tidak melayani alasan-alasan.
Nah, aku teruskan lagi. Kiterbana! Salah Kiterbana. Ayo sini. Maju ke depan sini. Supaya bisa mendengar jelas berapa pajak bumi yang harus dibayar. Ayo sini. Sini Kiterbana. Nah, dengarkan. Pajak bumi yang harus kau bayar tahun ini berupa uang 200 kepeng, 10 gantang beras, 1 ekor kambing, 2 ekor ayam, dan 40 buah kelapa tua. Masih ditambah lagi standan pisang raja. Nah, sekarang orang berikutnya, Ki Jemingin. Ya, Ki Jemingin. Ayo, mana Ki Jemingin? Saya. Ayo maju Ki Jemingin. Coba beri jalan pada Ki Jemingin ya, agar bisa maju ke depan. Itu tuh, yang duduk itu. Jangan duduk situ. Sebelah sana. Ayo kasih jalan tuh. Nanti orang-orang tidak bisa lewat kalau duduk di situ. Ayo Ki Jemingin sini. Nah, dengar Ki, berapa pajak bumi yang harus kau bayar untuk tahun ini? Wah. Kau mempunyai tunggakan untuk tahun lalu ya? Iya Ki Jemingin. Iya Ki Lurah. Tahun lalu saya tidak kuat lagi membayar pajak bumi. Kau harus seperti warga desa yang lain Ki Jemingin. Semua warga desa di Pedukuhan Lubang Gajah ini tidak ada yang tidak membayar pajak buminya. Apa kau tidak ingin seperti mereka? Ki Lurah, tentu saja saya ingin seperti mereka, Ki Lurah. Tapi akhir-akhir ini usaha pertanian saya banyak mengalami kegagalan, Ki Lurah. Ampun, Ki Lurah. Sama sekali bukan maksud saya tidak mau membayar pajak bumi. Tapi maklumlah, Ki Lurah, keadaan saya benar-benar sedang terjepit. Sudah kukatakan di sini, bukan tempat untuk mengemukakan alasan-alasan. Juga bukan tempat untuk mengeluh. Di sini tempat untuk membayar pajak dan melunasi pajak bumi. Nah, dengarkan berapa pajak bumi yang harus kau bayar sekarang ini, Ki Jemingin. 1 ekor lembu yang sehat dan gemuk, beras 80 gantang, 15 tandan pisang, uang 300 kepeng, dan sawahmu yang 4 krosa disita pemerintah Kediri. Ampun, Ki Lurah. Sawah saya hanya 8 krosa. Itu pun tidak cukup untuk menghidupi keluarga saya, Ki Lurah. Kalau sekarang sawah saya disita 4 krosa, bagaimana nanti keluarga saya, Ki Lurah? Ampun, Ki Lurah. Saya mohon keringanan. Saya tidak kuat membayar pajak sebesar itu, Ki Lurah. Dan sawah saya jangan disita, Pak Lurah. Hidup keluarga kami bergantung sepenuhnya dari sawah itu, Ki Lurah. Sungguh, Ki Lurah. Ki Jemingin. Ya, Ki Lurah. Rupanya kau orang yang keras kepala, ha? Sudah cukup. Minggir kau. Berdiri di sebelah sana. Saya beri waktu sampai nanti sore. Kalau kau masih juga belum melunasi pajak bumi, persoalanmu akan saya serahkan pada pemerintah Kediri. Sekarang akan saya lanjutkan lagi. Giliran berikutnya adalah Nyai Telo Rambat. Nyai Telo Rambat,
harus membayar pajak bumi untuk tahun ini berupa uang sejumlah 200 kepeng, padi 1 lumbung, dan 10 ekor bebek sawah. Kemudian Nyai Ribut Sepi harus menyediakan uang 200 kepeng, beras 20 gantang, dan telur ayam 100 butir. Nyai Coet Gompel ya, harus membayar uang 300 kepeng, padi 35 gantang, 20 buah kelapa tua, dan 1 karung biji kedelai. Sekarang Nyai Bungur harus menyediakan 20 tandan pisang raja, 20 gantang beras ketan hitam, uang 150 kepeng, dan telur bebek 2 butir. Sudah, cukup. Tak ada yang perlu ditertawakan. Nah, saya lanjutkan lagi. Ki Bonggol Waluh harus menyediakan uang 400 kepeng, 50 batang bambu petung, sekeranjang buah pinang, dan padi 1 lumbung. Selanjutnya, Nyai Wesi Kunir. Kita semua tahu siapa Nyai Wesi Kunir. Dia adalah seorang pedagang emas yang kaya di desa kita ini. Nah, untuk membayar pajak bumi tahun ini, pemerintah Kediri mengambil kebijaksanaan bahwa Nyai Wesi Kunir diwajibkan menyerahkan 100 gram emas murni. Sudah, hanya itu saja. Tidak perlu ditambah lagi yang lain. Cukup 100 gram emas murni. Kemudian, berikutnya adalah Rake Sarake. Bapak Rake Sarake ini juga tergolong orang yang cukup mampu di desa kita. Nah, dengarkan Bapak Rake Sarake. Dengarkan pajak bumi yang harus kau bayar untuk tahun ini. Uang sejumlah 400 kepeng, kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, dan aneka macam rempah-rempah 10 tampah. Usul Ki Lurah. Ya, Rake Sarake, mau usul apa kau? Bagaimana kalau barang-barang itu tadi semuanya diganti dengan uang saja, Ki Lurah? Apakah bisa? Tentu bisa. Kalau kau mau menggantinya dengan uang, maka sediakanlah 2.500 kepeng. Baik, Ki Lurah. Akan saya bayar sekarang juga. Nah, kebetulan saya membawa uangnya, Ki Lurah. Orang yang bernama Rake Sarake, seorang laki-laki gendut setengah tua yang penampilannya menunjukkan dia orang berada, segera maju ke depan. Kemudian tangannya merogoh lipatan bajunya dan mengeluarkan sekantung uang. Warga desa lain yang bergerak mendekati Rake Sarake menuangkan kantung uangnya ke tampah yang sudah disediakan. Nah, lihat Ki Lurah. Saya tidak menghitung lagi berapa jumlah uang yang ada di kantung ini. Tapi saya yakin jumlahnya lebih dari 2.500 kepeng. Bagus sekali. Nah, warga desa Lumpang Gajah semuanya, lihatlah Bapak Rake Sarake ini. Dia adalah contoh seorang warga desa yang baik. Tanpa ragu-ragu lagi, tanpa banyak mengeluh, tanpa banyak bertanya ini itu, langsung saja dia membayar pajak bumi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kediri. Contoh yang baik ini harus diikuti oleh warga desa yang lain. Ayo, semuanya bertepuk tangan untuk Pak Rake Sarake. Setelah selesai membacakan daftar orang-orang yang harus membayar pajak bumi di wilayah desanya, Kepala Desa Lumpang Gajah menyuruh orang-orang agar bubaran. Maka warga desa Lumpang Gajah segera meninggalkan halaman rumah kepala desanya. Mereka kembali ke rumahnya masing-masing
dan sebagian ada yang langsung pergi ke sawah ataupun ladang. Rangga Lawe memberi isyarat pada Arya Kamandanu, dan sebentar kemudian mereka sudah berkuda kembali meninggalkan desa Lumpang Gajah. Mereka terus berkuda ke arah Candi Palah Panataran. Bagaimana pendapatmu, Kamandanu? Maksudku soal pajak bumi yang harus dibayar oleh warga desa Lumpang Gajah itu tadi. Hamba mendapat kesan bahwa sebenarnya mereka keberatan, Gusti. Sepertinya pajak yang harus mereka bayar tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Kukira begitu, Kamandanu. Rakyat kecil sudah hidup kembang kempis. Masih ditambah lagi harus membayar pajak bumi yang terlalu tinggi. Kau tahu, Kamandanu, setiap negara memang mewajibkan rakyatnya untuk membayar pajak bumi. Tapi jangan sampai pajak ini menjadi beban yang berat bagi rakyat kecil. Mereka itu untuk hidup sehari-hari sudah susah. Kalau kehidupan rakyat kecil semakin terjepit, semakin tergenjak, mereka bisa berbuat macam-macam, Kamandanu. Ya, kalau Jayakatwang mau mempelajari sejarah leluhurnya, tentulah dia akan mengambil kebijaksanaan lain dalam hal pajak bumi ini. Apa maksud Gusti Ranggalawe? Ya, kita harus mau belajar dari kenyataan sejarah, Kamandanu. Dulu Prabu Kertajaya jatuh dari singgasananya. Juga salah satu sebab diantaranya karena pajak bumi. Pajak bumi terlalu tinggi dan mencekik leher rakyat jelata. Di samping itu para Brahmana, para wiku, resi, biksu, juga biksuni, para begawan, dan para pertapa, para pemuka-pemuka agama, semuanya diwajibkan membayar pajak. Padahal menurut ketentuan seperti yang sudah dilakukan raja-raja sebelumnya, mereka tidak dikenakan membayar pajak. Mereka adalah golongan yang bebas pajak, dan itulah sebabnya mereka sakit hati. Kemudian mereka lari menyeberang ke istana Tumapel dan bergabung dengan Ken Arok. Disitulah letak kekeliruan Prabu Kertajaya yang paling menyolok, Kamandanu. Hanya karena ingin mengumpulkan harta benda istana sebanyak-banyaknya. Ya, dia telah lupa tugas dan kewajiban paling pokok bagi seorang raja. Dan akhirnya, saat yang naas itu pun tiba juga. Pada tahun 1222, Kamandanu, bala tentara kerajaan Panjalu dihancur leburkan bala tentara Singasari di desa Ganter. Prabu Kertajaya terbunuh, Kediri jatuh. Ya, Jayakatwang seharusnya mau belajar dari pengalaman para leluhurnya. Kalau dia masih tetap ingin mempertahankan kekuasaan yang telah direbutnya. Memang, Gusti. Pajak bumi yang terlalu tinggi, yang akan mencekik kehidupan rakyat jelata, justru akan merugikan Prabu Jayakatwang sendiri. Tentu saja. Aku yakin kalau sampai terjadi sesuatu pemberontakan besar-besaran, Jayakatwang pasti tidak akan mendapat dukungan dari rakyatnya. Kamandanu, lihat. Apa itu? Oh, sepertinya ada prajurit-prajurit Kediri akan melewati jalan ini, Gusti. Arya Kamandanu dan Rangga Lawe duduk di tangga bawah Candi Palah Panataran. Dari jauh, mereka melihat ada rombongan orang-orang berkuda menuju ke arah candi. Debu mengepul di belakang kaki kuda mereka yang berlari kencang. Sekilas Arya Kamandanu dapat melihat seragam yang mereka kenakan adalah seragam prajurit-prajurit Kediri. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh prajurit-prajurit Kediri itu? Silakan menunggu seri berikutnya.
Sampai jumpa.